Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya di rumah Pak Darto, udara masih segar. Sinar matahari menyusup di antara dedaunan pohon mangga di halaman dan kicauan burung pipit bergema di kejauhan. Namun, meskipun semuanya tampak damai, hati Pak Darto tetap terasa hampa. Pak Darto, pria berusia 60 tahun, adalah mantan guru sekolah dasar. Selama puluhan tahun, ia mengabdikan dirinya untuk mengajar anak-anak di desa dengan penuh cinta. Ia dikenal dengan kesabaran, kelembutan, dan senyumnya yang hangat. Namun, sejak pensiun 2 tahun lalu, senyum itu perlahan memudar. Setiap pagi setelah bangun tidur, Pak Darto akan duduk di teras sambil menikmati secangkir kopi hitam buatan istrinya. Ia akan memandang ke jalan desa yang sepi, memperhatikan anak-anak muda yang pergi bekerja, atau ibu-ibu rumah tangga yang bergegas ke pasar. Sebelumnya, ia senang melihat kehidupan terus berjalan. Sekarang, entah bagaimana, semuanya menjadi hambar. Istrinya, Erna, sudah berkali-kali mengingatkannya. "Kak, kamu baik-baik saja, biasanya suka cerita." Pak Darto hanya mengangguk kecil. "Nggak apa-apa, Nak, aku cuma mikir." Namun, sebenarnya dalam hatinya ada pergumulan yang tak terlukiskan. Ia merasa hampa, seakan hidup tanpa tujuan. Dulu, ia punya alasan untuk bangun setiap hari, mengajar, membimbing murid-muridnya, menyiapkan rencana pelajaran. Dan sekarang, ia bangun tanpa motivasi. Tak seorang pun menunggunya, tak seorang pun bertanya, tak seorang pun membutuhkannya lagi. Anak-anaknya sudah dewasa, tinggal di kota. Mereka datang berkunjung sebulan sekali, dan hanya sebentar. Mereka sayang pada ayah mereka, tetapi sibuk dengan pekerjaan dan keluarga mereka sendiri. "Pak, istirahatlah di pedesaan saja. Jangan khawatir tentang apapun, nikmati masa pensiunmu," kata anak tertua saat terakhir kali berkunjung. Menikmati. Bagaimana seseorang bisa menikmati hidup jika setiap hari terasa hampa? Ketika keluar, Pak Darto masih tersenyum. Di gereja, di kedai kopi, atau saat bertemu tetangga. Namun, senyum itu tak lagi tulus. Ia merasa seperti memakai topeng, pura-pura bahagia, agar tak terlihat lemah. Ia tak ingin orang lain melihatnya rapuh. Ia adalah Pak Darto, guru teladan, pilar keluarga, orang yang selalu punya jawaban atas segalanya. Hingga suatu pagi, saat sedang menyapu halaman, ia melihat sosok yang tak asing baginya. "Pak Amin," panggilnya. Seorang lelaki berjalan santai, menenteng tas kecil dan topi lebar, tersenyum lebar kepadanya. "Ya ampun, Darto, lama tak berjumpa." Pak Amin, sahabatnya sejak SMA. Dulu, mereka sering bermain bola bersama, berdiskusi tentang pelajaran, bahkan berebut hati dengan Bu Erna, yang kemudian menjadi istri Pak Darto. Namun, setelah kuliah dan bekerja, mereka jarang bertemu. Kini, Pak Amin juga telah pensiun dan kembali ke desa. Yang mengejutkan Pak Darto bukanlah kepulangan Amin, melainkan penampilannya. Ia tidak mengenakan pakaian mewah, hanya kaus oblong dan celana panjang sederhana. Namun, wajahnya berseri-seri, matanya berbinar-binar karena gembira, bibirnya selalu tersenyum, langkahnya ringan, seolah hidup tak lagi punya beban untuk dikhawatirkan. "Amin, bagaimana menurutmu? Kamu bahagia sekali." Pak Darto tersenyum lembut, berusaha menyembunyikan rasa cemburu. Pak Amin tertawa terbahak-bahak. "Hiduplah sederhana, toh, tergantung bagaimana kamu memandangnya." Kalimat itu terus terngiang di kepala Pak Darto hingga beberapa hari berikutnya. Keesokan paginya, Pak Darto sengaja menunggu di pinggir jalan depan rumah. Dan seperti dugaannya, sekitar pukul 6 pagi, Pak Amin lewat begitu saja seperti hari sebelumnya. "Ayo jalan-jalan," ajak Amin sambil mengangkat dagunya tanda mengajak.
Pak Darto ragu sejenak, namun ia kemudian mengganti sandalnya dengan sepatu, mengenakan topi, dan mengikutinya. Mereka menyusuri jalan desa yang sepi. Angin pagi menerpa wajah mereka. Pepohonan bergoyang pelan. Di sebelah kanan hamparan sawah hijau, di sebelah kiri rumah-rumah tertutup. "Bagaimana kehidupanmu sekarang, Drato?" tanya Pak Amin setelah beberapa menit berjalan. Pak Darto mendesah. "Sebenarnya, saya tidak tahu harus menjawab apa. Dari luar, saya sehat. Anak-anak saya sukses. Tapi, saya sering merasa hampa. Tidak ada gairah, tidak ada tujuan. Seperti mesin yang menunggu hari-hari berlalu." Pak Amin tidak langsung menjawab. Ia menatap hamparan sawah di depannya, lalu berkata pelan, "Itu karena Anda belum menemukan rahasia penting. Sesuatu yang seharusnya diketahui setiap pria berusia di atas 55 tahun." Pak Darto menoleh. Matanya menyipit karena penasaran. "Rahasia apa?" Pak Amin hanya tersenyum. "Besok saya ceritakan. Tapi Anda harus berjanji satu hal dulu." "Apa?" "Mulai besok, kita akan jalan-jalan bersama setiap pagi di taman belakang sekolah lama. Di sana akan lebih mudah bagiku untuk menjelaskannya." Pak Darto mengangguk pelan. Ia dipenuhi rasa ingin tahu. Namun lebih dari itu, ia merasakan secercah harapan. Sesuatu yang telah lama hilang tampaknya kembali. Rasa ingin tahu. Dan mungkin sedikit motivasi untuk terus maju. Keesokan paginya, matahari belum sepenuhnya terbit di atas desa ketika Pak Darto berdiri di depan gerbang. Ia mengenakan mantel tipis, sebotol air, dan topi tua yang sudah lama tidak dipakai. Ia masih sedikit ragu. Ini bukan rutinitasnya yang biasa. Namun, rasa ingin tahu perlahan menghilangkan keraguan itu. Tak lama kemudian, Pak Amin muncul. Seperti biasa, ia berjalan santai. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Mereka berdua menyusuri jalan desa, menuju sebuah taman kecil tak jauh dari sekolah tempat mereka dulu mengajar. Taman itu sederhana, tidak seindah taman kota, tetapi teduh, tenang, dan memiliki bangku kayu panjang yang menghadap ke halaman. Dulu, tempat ini adalah tempat anak-anak bermain saat istirahat. Kini, taman itu hampir sepi. Yang terdengar hanya suara kicauan burung, angin pagi, dan sesekali suara sepeda motor di kejauhan. Mereka duduk bersebelahan, hening sejenak. Tuan Darto menarik napas dalam-dalam. Tempat ini punya banyak kenangan. Tuan Amin tersenyum. Dan sekarang, tempat ini akan menyimpan rahasia yang bisa menyelamatkan hidupmu. Tuan Darto berbalik, tampak terkejut. "Amin, kemarin kau bilang kau punya rahasia penting untuk pria seusia kita. Aku benar-benar ingin tahu. Karena sejujurnya, aku lelah merasa hampa setiap hari." Tuan Amin mengangguk sedikit, lalu berbicara dengan suara rendah, tetapi percaya diri. "Darto, kita para pria, dari kecil hingga dewasa selalu diajarkan untuk mengejar prestasi, menyelesaikan sekolah, mendapatkan pekerjaan, menikah, membangun rumah, membesarkan anak-anak. Tetapi tidak ada yang mengajari kita cara hidup. Setelah semua itu dilakukan." Dia memandang jauh ke arah pepohonan. "Kita tahu bagaimana cara menjadi sibuk, tetapi kita tidak pernah diajarkan cara hidup damai." Tuan Darto terdiam. Kata-kata itu sepertinya langsung menusuk hatinya. "Jadi, apa rahasianya?" bisiknya. Amin menarik napas, lalu berkata, 5 pilar kecil yang saya lakukan setiap hari, itu bukan hal besar. Namun, karena saya melakukannya secara konsisten, hidup menjadi lebih mudah, lebih damai, dan benar-benar hidup." Darto mendengarkan dengan saksama. 1. Bersyukur setiap pagi. Saya memulai hari bukan dengan kopi, tetapi dengan rasa syukur. Sebelum bangun, saya memikirkan 3 hal yang patut disyukuri. Terkadang sesederhana bangun tidur, mendengar istri saya, menghirup udara segar.
Ia melirik Darto dan tersenyum. Jangan anggap remeh. Otakmu, To, akan terbiasa melihat kekurangan jika tidak dilatih untuk melihat kelimpahan. Darto mengangguk sedikit. 2. Berolahraga. Tidak perlu angkat beban. Banyak pria seusiaku merasa bersalah karena tidak bisa berlari, angkat beban, atau berolahraga. Namun, sebenarnya, satu hal saja sudah cukup. Jangan duduk diam, berjalan kaki selama 20 menit, menyapu halaman, menyiram tanaman. Itu sudah cukup, asalkan tubuh tetap terjaga. Pak Amin mengayunkan kakinya di kursi. Jika tubuh terlalu lama diam, pikiran akan perlahan layu. 3. Temui orang yang positif setiap hari. Bicaralah dengan seseorang yang membuat Anda merasa senang. Bisa jadi istri Anda, teman Anda, cucu Anda, atau penjual sayur di ujung gang. Jika tidak ada seorang pun, maka kemarilah dan bicaralah dengan saya, katanya sambil terkekeh. Manusia adalah hewan berkelompok. Kesepian, toh, bukan karena tidak ada seorang pun, tetapi karena Anda telah berhenti terhubung. Pak Darto merasa hatinya melunak. Kata-kata Amin bukanlah sebuah pelajaran, melainkan sebuah berbagi. 4. Sarapan untuk menghangatkan hati, bukan hanya perut. Apapun makanannya, yang penting sikap Anda. Makanlah dengan penuh kesadaran, jangan tergesa-gesa, rasakan rasa nasi, cium aroma teh. Kalau memungkinkan, makanlah bersama orang yang Anda sayangi. Sarapan tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga hati. Pak Darto mengangguk. Lama sekali, ia hanya makan sampai habis, tanpa merasakan apapun. 5. Tulislah sebaris refleksi sebelum tidur. Ini yang paling pribadi. Saya punya buku catatan kecil. Setiap malam sebelum tidur, saya hanya menulis satu kalimat. Tentang hari ini, tentang apa yang saya pelajari. Kadang-kadang hanya saya merasa damai hari ini, atau saya sangat merindukan ayah saya. Pak Amin mengeluarkan buku catatan kecil itu dari sakunya dan membukanya agar saya bisa melihatnya. Tulisan tangannya kecil dan rapi. Setiap halaman hanya terdiri dari satu baris, namun penuh makna. Pak Darto menatapnya lama. Mengapa Anda melakukan semua ini? Pak Amin tersenyum. Karena setelah 55 tahun hidup, saya menyadari hidup tidak diukur dari apa yang kita capai, tetapi dari seberapa penuh kita menikmati hari-hari yang tersisa yang diberikan kepada kita. Keduanya duduk dalam diam. Angin bertiup lembut. Sehelai daun yang jatuh melayang di udara. Pak Darto merasa damai. Sudah lama ia tidak merasakan hal ini. Tidak dikejar waktu, tidak merasa gagal, tidak harus membuktikan apapun, hanya duduk di sana, mendengarkan dan memahami bahwa mungkin hidup bisa sederhana, dan dari kesederhanaan itu, kebahagiaan bisa tumbuh. Pak Amin menepuk bahunya dengan lembut. Tuh, besok kita keluar lagi, tapi kali ini kamu harus membawa cerita tentang sesuatu yang kecil yang kamu syukuri. Pak Darto tersenyum lembut. Tapi kali ini, senyum itu nyata. Pada pagi hari ketiga setelah pertemuan itu, Pak Darto bangun dengan perasaan sedikit berbeda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia tidak meraih ponselnya atau pergi ke dapur untuk minum kopi. Ia teringat kata-kata Pak Amin. Sebutkan 3 hal yang Anda syukuri sebelum Anda bangun dari tempat tidur. Ia berbaring diam sejenak, menatap langit-langit, diam, namun pikirannya mulai bergerak. Pertama, saya masih hidup pagi ini. Kedua, saya masih punya istri yang membuatkan saya kopi setiap pagi. Ketiga, saya punya teman yang mengingatkan saya bahwa hidup belum berakhir. Entah bagaimana, ketiga hal itu membuat dadanya terasa lebih ringan. Ia tidak sekuat sebelumnya, tetapi pagi itu, energi baru menggelegak di dalam hatinya. Hal pertama, bersyukurlah setiap pagi. Selama beberapa hari berikutnya,
ia mulai membiasakan diri untuk menyebutkan 3 hal yang ia syukuri setiap pagi. Kadang ia mengulang hal yang sama, kadang hal kecil seperti suara jangkrik berkicau semalam, atau bau hujan yang masih tercium. Semakin sering ia berlatih, semakin ia membuka matanya terhadap hal-hal kecil yang dulu ia lewatkan. Rasa syukur itu mengubah cara ia memulai harinya. Dulu, ia bangun dengan perasaan berat dan hampa. Sekarang, meskipun tidak setiap hari sempurna, setidaknya ia punya alasan untuk tersenyum. Hal kedua, gerakan lembut Pak Darto mulai rutin jalan-jalan pagi bersama Pak Amin. Kadang di sekitar desa, kadang di taman kecil di belakang sekolah lama. Ia tidak lagi memaksakan diri untuk ikut senam bersama atau angkat beban seperti anak muda. Gerakannya kini sederhana, berjalan, meregangkan tubuh, menyapu halaman dalam diam. Suatu pagi, saat ia sedang menyapu halaman, seorang tetangga lewat dan berkata, "Wah, Pak Darto rajin sekali sekarang. Wajahnya tampak berseri-seri." Pak Darto hanya tersenyum tipis, tetapi hatinya menghangat, bukan karena pujian itu, tetapi karena sekarang ia melakukannya bukan karena harus, melainkan karena ia ingin, karena tubuh ini perlu dihormati, bukan diperintah-perintah seperti ketika ia masih muda. Hal ketiga yang harus dilakukan, berkomunikasi dengan orang-orang yang positif. Pada hari keempat, Pak Darto mencoba hal ketiga. Ia teringat bahwa sudah lama ia tidak benar-benar berbicara dengan Bu Erna. Selama ini, pembicaraan mereka hanya berkisar pada makan apa, sudah bayar tagihan air, atau kapan anak-anak pulang. Sore itu, setelah makan malam, ia dengan berani duduk di sebelah Bu Erna yang sedang menonton TV. "Bu Erna," panggilnya lembut. Ingatkah saat pertama kali kita pergi bersama ke alun-alun, meminjam sepeda orang?" Bu Erna menoleh, terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. "Ya ampun, tahun berapa sekarang? Waktu itu, Anda biasa memakai kemeja bergaris-garis dengan warna yang jelek sekali." Mereka berdua tertawa. Obrolan berlanjut, bukan lagi tentang tagihan listrik atau cucian, tetapi tentang kenangan. Hal-hal lama yang dulu membuat mereka bahagia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tidur dalam keheningan yang lembut, tidak lagi pengap, tidak lagi jauh. Hal keempat, sarapan yang hangat dan bermakna. Pak Darto juga mulai lebih memperhatikan sarapan. Sarapannya tidak mahal, hanya bubur kacang hijau atau nasi kelapa yang dimasak istrinya. Namun, sekarang ia makan lebih lambat, lebih sadar. Ia makan di meja, bukan di depan TV. Ia memperhatikan aroma makanan, rasa setiap gigitan, dan bahkan senyum tipis yang ditunjukkan Erna saat ia menyajikannya. Ia belajar menikmati prosesnya, bukan hanya hasilnya. Sarapan bukan lagi tentang mengisi perut, tetapi tentang menghargai hidup. Hal kelima, menulis kalimat sebelum tidur malam-malam berikutnya. Ia mulai menulis di buku catatan kecil, tidak paragraf panjang, hanya satu kalimat. Namun, setiap kalimat mengandung pemikiran yang mendalam. "Hari ini aku tertawa lagi. Aku kangen masa kecilku, tapi aku bersyukur bisa sampai sejauh ini. Aku ingin menjadi suami yang lebih kalem." Awalnya, menulis itu canggung. Tapi seperti yang pernah dikatakan Pak Amin, kata-kata itu adalah jendela untuk melihat dirinya sendiri. Dan lambat laun, Pak Darto mulai mengenali dirinya sendiri, bukan sebagai guru, bukan sebagai pencari nafkah, tapi sebagai manusia, berhak lelah, berhak bingung, dan juga berhak rindu. Perubahan itu tidak mudah terlihat, tetapi terasa. Minggu-minggu berikutnya berlalu. Penampilan Pak Darto tidak banyak berubah. Ia masih lelaki tua berambut putih, dan terkadang lututnya masih sakit saat menaiki tangga. Namun, orang-orang mulai memperhatikan sesuatu. Kepala desa berkata, "Pak Darto sekarang banyak tersenyum. Saya senang melihatnya."
Putranya yang datang berkunjung di akhir pekan berkata, "Hari ini ayah banyak bicara. Biasanya ia hanya berkata, 'Uhu,' dan itu saja." Istrinya berkata, "Rumah terasa lebih damai sekarang, sayang." Namun, perubahan terbesar bukanlah di mata orang lain. Perubahan itu ada di hati Pak Darto. Ia tidak lagi merasa hampa saat bangun tidur. Ia tidak lagi merasa hidupnya berakhir. Ia merasa hidup kembali secara sederhana, dengan 5 pilar yang tidak membutuhkan banyak biaya, tidak membutuhkan tenaga muda, hanya kemauan untuk bangun. Suatu pagi di taman, Pak Amin berkata, "Darto, kamu terlihat berbeda." Pak Darto tersenyum. "Terima kasih, Pak. 5 hal yang Anda ceritakan kepada saya awalnya tampak remeh. Namun, ternyata itulah yang selama ini saya cari." Pak Amin menepuk bahu sahabat karibnya itu. Hidup setelah usia 55 tahun bukanlah tentang berusaha untuk hidup, tetapi tentang belajar untuk menjadi damai. Dan siapapun yang belajar untuk menjadi damai, dia akan bahagia. Mereka duduk bersama di bangku taman, tidak banyak bicara. Namun, keheningan itu bermakna. Angin pagi bertiup lembut. Sehelai daun jatuh dari atas, mendarat di pangkuan Pak Darto. Ia mengambilnya dengan lembut dan tersenyum. "Dulu, saya akan menyapu daun ini tanpa memikirkannya. Namun sekarang, saya lihat mungkin daun ini juga sedang beristirahat." Matahari pagi perlahan terbit di balik bukit kecil di desa itu, menyinari halaman rumah Pak Darto. Ia duduk di bangku kayu, menulis sebuah kalimat di buku catatan kecilnya. "Hari ini, aku ingin tetap tenang, meskipun ada badai." Ia menulis kalimat itu bukan tanpa alasan. Sudah hampir 3 minggu sejak Pak Darto mulai mempraktikkan 5 langkah hidup damai yang diajarkan Pak Amin. Setiap pagi, ia bersyukur, ia berjalan-jalan, ia tersenyum kepada orang-orang, ia sarapan dengan perlahan, ia menulis jurnal refleksi, dan selama itu, ia merasakan hidupnya berubah, lebih damai, lebih terarah, dan lebih hidup. Namun, hidup tidak selalu setenang di pagi hari. Terkadang, badai datang dari dalam rumah. Kritik dari putranya sendiri sore itu. Putra bungsunya, Dika, pulang dari kota. Dika membawa serta istri dan anaknya yang masih kecil. Sudah hampir 2 bulan mereka tidak berkunjung. Pak Darto senang menyambut mereka, bahkan memasak sup asam kesukaan Dika. Namun, makan siang yang nyaman itu tiba-tiba menjadi canggung saat Dika melihat ayahnya menulis di buku catatan kecil dan tersenyum. "Apa yang sedang ditulis?" tanya Dika sambil mengangkat alis. Pak Darto menjawab dengan lembut, "Hanya beberapa catatan dari hari ini." Dika tertawa kecil. "Wah, sekarang sudah pensiun. Sudah jadi filsuf. Jangan banyak mikir, Pa. Nikmati saja. Jangan bikin masalah." Ucapan itu terasa seperti tamparan ringan, bukan karena kasar, tetapi karena Pak Darto sadar anaknya tidak benar-benar mengerti. Upayanya mencari kedamaian dianggap aneh. Catatan hariannya dianggap buang-buang waktu. Dan yang terpenting, ia merasa telah menjadi ayah. Lagi, ia harus kuat, diam, tidak boleh terlalu dalam merasakan sesuatu. Erna mencoba menghiburnya. "Kamu masih anak-anak, tidak tahu rasanya menjadi tua." Namun malam itu, saat Pak Darto membuka buku catatan, tangannya membeku. Tangan kanannya memegang pena, tetapi pikirannya penuh keraguan. Apakah semua ini sia-sia? Apakah ia bereaksi berlebihan? Akhirnya, ia menulis, "Hari ini, saya bimbang, namun saya tetap ingin melanjutkan." Tantangan itu datang dari dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, rutinitasnya mulai berubah. Ia tetap bangun pagi, tetapi ia tidak lagi bersemangat. Ia semakin jarang berjalan. Ia lupa menulis di buku harian malamnya.
ia sarapan dengan tergesa-gesa. Kadang-kadang ia merasa terlalu malas untuk menemui Pak Amin di taman. "Saya lelah, Min," katanya suatu pagi. Pak Amin menatapnya dengan simpatik. Apakah lelah secara fisik atau lelah secara mental? Pak Darto tidak langsung menjawab. "Mungkin keduanya," jawabnya lirih. "Kadang saya merasa motivasi ini hanya ilusi, hanya butuh hal kecil untuk menghancurkan semuanya. Rasanya lebih mudah untuk kembali ke kehidupan lama. Duduk saja diam, tunggu hari berlalu." Pak Amin tersenyum lembut. "Tahukah Anda, toh, pohon yang paling kuat pun bisa tertekuk tertiup angin. Namun, bukan berarti akarnya tercabut." Ia melanjutkan, "Perubahan sejati selalu diuji. Jika Anda hanya bertahan saat keadaan mudah, itu tidak cukup. Namun, jika Anda terus maju saat lelah, saat orang lain meragukan Anda, itulah tanda bahwa Anda benar-benar berubah." Pak Darto terdiam. Kemudian, ia mengangguk pelan. Pertengkaran kecil yang menyakitkan. Beberapa hari kemudian, saat rumah kembali sepi, terjadi pertengkaran kecil antara Pak Darto dan Bu Erna. Semuanya berawal dari hal kecil. Pak Darto lupa membeli bawang merah dari pasar, padahal tadi pagi sudah disuruhnya. Bu Erna menggerutu, "Saya lupa bawa bawang setelah jalan-jalan tadi pagi. Apa yang Anda pikirkan?" Pak Darto yang selama ini sabar, hari itu benar-benar kelelahan mental. Ia berteriak, "Kalau cuma bawang, kenapa Anda tidak pergi sendiri? Saya bukan pembantu." Suasana di rumah itu langsung menegang. Bu Erna tidak berkata apa-apa. Ia hanya diam-diam masuk ke kamar dan menutup pintu. Pak Darto duduk di kursi ruang tamu. Tangannya gemetar, hatinya panas. Rasa bersalah langsung membanjiri dirinya. Ia tidak marah pada bawang. Ia marah karena usahanya tidak dipahami. Ia marah karena merasa sendirian dalam perjalanan perubahan ini. Malam itu, ia membuka buku hariannya dengan tangan yang berat. Ia menulis dengan tulisan tangan yang gemetar. "Hari ini, saya menyakiti orang yang paling peduli pada saya." Ia tidak bisa tidur nyenyak. Namun keesokan paginya, ia bangun lebih pagi dari biasanya. Dia menulis 3 hal yang patut disyukuri. "Istri saya masih ingin berbicara dengan saya. Saya masih bisa meminta maaf. Saya masih punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan." Kembali ke akar pagi itu, setelah berjalan sendirian, karena Pak Amin sedikit pilek, Pak Darto membuat teh hangat dan duduk bersama Bu Erna di beranda. Ia tak banyak bicara, hanya mengulurkan secangkir teh dengan lembut dan berkata, "Maaf, Nah, aku sudah menahan diri terlalu lama." Bu Erna menatapnya, lalu mengangguk. "Kamu, bukannya aku tak mengerti. Aku hanya bingung karena melihatmu berubah. Tapi sekarang aku lihat, kamu lebih lembut. Aku suka itu. Hanya saja, jangan simpan semuanya sendiri. Ajak aku bicara." Air mata Pak Darto hampir jatuh, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa tak lagi sendirian dalam perjalanan ini. Langkah baru yang lebih dalam malam itu, ia menulis dengan tenang di buku hariannya. "Hari ini aku belajar bahwa perubahan tidak harus berjalan sendiri." Pak Darto memahami bahwa tantangan datang bukan untuk menghalangi, tetapi untuk memperdalam akar tekad. Ia tidak ingin kembali pada kehidupan yang melelahkan dan hampa. Ia ingin terus maju, pelan-pelan, kadang-kadang mundur. Namun, ia tetap melangkah maju. Dan ia tahu bahwa selama ia punya waktu untuk menulis 1 kalimat setiap malam, ia tidak akan menyerah. Hari itu, Pak Darto duduk di bangku taman, dulu bangku kayu tua di belakang sekolah dasar, tetapi sekarang menjadi tempat suci baginya, di mana ia dapat mendengarkan suara hatinya lagi. Di sampingnya, Pak Amin mengipasi dirinya dengan topinya. Wajahnya tampak lebih segar setelah beberapa hari terkena flu ringan. "Saya hampir menyerah, Amin.
kata Pak Darto lembut. Pak Amin menoleh padanya. Tapi kamu tidak menyerah, kan? Pak Darto mengangguk. Awalnya saya pikir 5 pilar itu cukup untuk menenangkan saya. Tetapi ternyata kedamaian bukanlah tujuan. Itu seperti api kecil. Ia harus dirawat, diuji, dan dilindungi dari angin di luar dan amarah di dalam. Pak Amin tersenyum puas. Maka Anda telah mencapai tempat yang tidak banyak dicapai orang, di mana Anda mulai benar-benar memahami diri sendiri, berbagi dari hati yang mengerti. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Pak Darto. Ia tidak lagi mengamalkan 5 rukun Islam sebagai kebiasaan yang kaku, tetapi sebagai bagian dari jiwanya. Ia tidak hanya mengucapkan kata-kata syukur di pagi hari, tetapi juga mengingatnya sepanjang hari, di mata, di senyum orang-orang yang ditemuinya. Dan tanpa disadari, kedamaian itu menyebar. Di warung kecil di pintu masuk desa, ia mulai berbincang dengan orang-orang tua seusianya. Obrolan itu bukan lagi basa-basi tentang politik atau harga pasar, tetapi hal-hal yang lebih dalam, tentang kesepian, tentang cucu yang semakin jarang berkunjung, tentang istrinya yang sakit-sakitan, bahkan tentang rasa takut akan kematian. Suatu ketika, Pak Joko, tukang reparasi sepeda tua, berkata, "Darto, mengapa sekarang bicaramu pelan sekali? Dulu kamu sangat tangguh." Pak Darto hanya tersenyum, lalu menjawab, "Karena aku belajar bahwa hidup bukan tentang berdebat, tetapi tentang mendengarkan. Kadang-kadang orang hanya butuh tempat untuk bersandar pada pikirannya." Pak Joko mengangguk, lalu bertanya, "Toh, tunjukkan padaku. Bagaimana caranya agar tidak takut pada usia tua?" Pak Darto terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Jangan tunggu sampai tua untuk belajar bersyukur. Tapi kalau sekarang kamu menyadarinya, tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat." Menjadi cahaya kecil. Pada Minggu pagi, Pak Darto diundang untuk memberikan pidato singkat di rapat tetua desa. Biasanya, ia menolak. Namun kali ini, ia menerimanya. Di atas panggung sederhana, di hadapan belasan pria dan wanita tua seusianya, ia tidak berbicara panjang lebar. Ia hanya bercerita tentang dirinya sendiri, tentang kekosongan setelah pensiun, tentang kehilangan arah, dan tentang 5 pilar sederhana yang mengubah segalanya. Ia mengakhiri dengan sebuah kutipan, "Dulu, saya pikir yang saya butuhkan adalah aktivitas. Namun, sebenarnya yang saya butuhkan adalah kehadiran, bukan dari orang lain, tetapi dari diri saya sendiri. Saya belajar untuk hadir dalam hidup saya lagi." Ruangan menjadi sunyi. Sebagian menundukkan kepala, sebagian menyeka air mata. Dan saat ia melangkah turun dari panggung, satu persatu mereka mendekat. "Pak Darto, bisakah Anda mengajari saya menulis seperti Anda? Pak Darto, bisakah Anda mengajari saya menulis seperti Anda? Pak Darto, bolehkah saya jalan-jalan dengan Anda besok? Pak Darto, terima kasih. Kata-kata Anda benar-benar menyentuh saya." Pak Darto tidak menganggap dirinya hebat. Sebaliknya, ia menganggap dirinya kecil. Tetapi bermakna, ia memahami bahwa rahasia itu bukan hanya miliknya. Itu milik semua orang, asalkan mereka membuka hati. Hidup yang lebih sederhana, hidup yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya, kehidupan Pak Darto terus berjalan seperti biasa. Ia tidak menjadi selebriti. Ia tidak menjadi motivator. Ia masih menyapu halaman, masih mengajak istrinya ke pasar, masih menyiram tanaman, dan menulis kalimat setiap malam. Namun kini, setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan kesadaran. Suatu malam, saat gerimis, cucunya yang masih kecil memeluk kakinya dan bertanya, "Kakek, apakah kakek senang menjadi orang tua?" Tuan Darto tersenyum, menggendong cucunya, dan menjawab dengan lembut, "Saya bahagia karena saya akhirnya belajar bagaimana menjadi orang tua yang bahagia." Dan malam itu,
Ia menulis di buku catatannya, rahasia hidup bukanlah menyimpannya untuk diri sendiri, melainkan membagikannya, karena setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan tanpa memandang usia. Kesimpulan, untuk pria berusia di atas 55 tahun, untuk Anda yang mengikuti kisah ini, mungkin Anda seperti Tuan Darto sebelumnya, lelah, hampa, merasa tidak berguna setelah memenuhi semua peran dalam hidup. Harap ingat satu hal, Anda belum selesai. Hidup tidak berhenti setelah pensiun. Ini adalah waktu yang tepat untuk kembali pada diri sendiri. Bukan untuk mengejar prestasi, tetapi untuk menikmati makna. Mulailah dari hal kecil, bersyukurlah setiap pagi, bertindaklah dengan niat baik, berbicaralah dari hati, sarapanlah dengan rasa syukur, dan tulislah satu kalimat setiap malam. Bukan karena ini solusi ajaib, tetapi karena ini jembatan menuju hati Anda, hati yang telah terabaikan terlalu lama. Pak Darto melakukannya, Pak Amin melakukannya, dan Anda juga bisa